Selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kalian di kesempatan pagi hari ini? Puji Tuhan ya, semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan yang baik. Hari ini Pak Bambang bersama dengan teman-teman, ada Bu Christine, ada Bu Fanti dan juga ada Vivi bersama-sama dengan kita bersama nanti memuji nama Tuhan. Kira-kira lagunya apa saja ya? Nah nanti kita ikuti bersama ya. Dan puji syukur kehadirat Tuhan di minggu hari ini tanggal 8 November 2020 kita bersama-sama boleh hadir di acara ibadah sekolah minggu. Anak-anakku sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetap kenakan masker, kemudian cuci tangan dan juga menjaga jarak. 3M kita pertahankan untuk tetap memasuki masa-masa new normal di waktu-waktu saat pandemi 19 ini. Kalian tetap sehat, selamat menikmati ibadah sekolah minggu di kesempatan pagi hari ini. Tuhan memberkati. Halo adik-adik, selamat pagi. Pagi. Ketemu lagi dengan kita. Ya, untuk pujian pertama, adik-adik bisa sambil berdiri. Kita nyanyi bersama-sama ya, Bu. Oke. Ayo Mbak Vivi, Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang adik, sayang kakak, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang adik, sayang kakak, sayang kamu dan saya, sayang semua, sayang semua. Lagunya indah ya. Ya bagus banget tadi Mbak Vivi mengiringi dengan baik. Mbak Fanti dan Bu Christine menyanyi dengan baik. Anak-anakku sekalian tentu saja boleh mengikutinya dengan baik di rumah ya. Ikut menyanyi, ikut bergerak, ikut berolahraga. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu, percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Baik saat kita sedang sedih, saat kita sedang bahagia. Oleh karena itu, kalian tetap bersyukur kepada Tuhan untuk segala hal. Mari anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai dengan doa. Doa pembuka akan dibawakan oleh anak kami Bima. Bima akan membawakan doa pembuka. Mari silahkan Mas Bima. Mari teman-teman, kita berdoa. Jangan lupa tutup mata ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Karena Engkau masih beri kesehatan kepada kami semua sampai dengan hari ini. Sebentar lagi kami anak-anak sekolah minggu GKJ Cilacap Utara akan memulai ibadah online. Kiranya
Tuhan, Tuhan, sertai kami sertai kami dari awal dari awal hingga akhir hingga akhir ibadah nanti. ibadah nanti. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu tadi Mas Bima doa pembuka. Dan harapan Bapak, doa pembuka ini juga mengiringi kita untuk mengikuti ibadah sepanjang hari ini, di minggu hari ini. Habis ini kita juga akan dengar Mbak Fanti, Mbak Christine dan juga Mbak Vivi akan memperdengarkan sajian lagu yang kedua. Lagunya berjudul Kasih Yesus Indah, Oh Indah. Silahkan mendengarkan bersama. Ya adik-adik, sebelum kita masuk ke firman, kita menyanyikan sebuah lagu yang judulnya Kasih Yesus Indah Oh Indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Semuanya mesti bisa itu, mesti sambil gerak-gerak, jangan lupa ya. Di sini juga semangat loh geraknya. Oke. Ayo Mbak Vivi. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Adik-adik, rasakan kasih Yesus sungguh indah dalam kehidupan kita. Itulah kasih Yesus yang selalu menyertai kehidupan kita, baik waktu dahulu ketika kita masih kecil maupun sekarang, adik-adik sudah bertambah usianya. Dan kita akan masuk dalam firman. Firman di pagi hari ini akan dibaca oleh Mbak Sasa dari Yosua 23. Mbak Sasa akan membacakan firman untuk kita dari Yosua 23. Kalian buka Alkitabnya Yosua 23, kemudian mendengarkan Mbak Sasa membacakan firman untuk kita di pagi hari ini. Silakan Mbak Sasa. Teman-teman, mari kita buka Alkitabnya Yosua 24 ayat 1 sampai 3a. Pembaruan perjanjian Muda. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para dua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Berdiri kala di seberang sungai Efrat. Itulah dia nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham, dan ayah Nahor. Dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham, bapakmu itu, dari sebagai sungai Efrat, dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi
Mesir seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kamu sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan orang berkuda ke laut seberang. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan, maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu, dan didatangkannya air laut atas mereka sehingga mereka diliputi. Dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu lama kamu diam di padang gurun, aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan. Dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu, sehingga kamu menduduki negerinya, sedang mereka kupunahkan dari depan kamu. Ketika itu Balak bin Zipor, raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu. Tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun memberkati kamu. Demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu. Seperti kamu raja kedua orang Amori itu, sesungguhnya bukan oleh padangmu dan bukan pula oleh panahmu. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah yang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi aku yang dan isi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Kitab Yosua. Mari kita mundur sedikit dan mengingat kembali kisah sebelumnya.
Allah memilih Abraham dan lalu keluarganya menjadi umat Israel yang kemudian dijadikan budak di Mesir. Jadi melalui Musa, Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Allah membuat sebuah perjanjian dengan bangsa Israel di Gunung Sinai, dan Allah membawa mereka melewati padang gurun. Kemudian bangsa Israel berkemah di luar tanah perjanjian, dan Musa mengajak mereka untuk menaati perintah Allah, supaya mereka bisa menunjukkan kepada bangsa-bangsa lain siapa Allah itu. Kitab Yosua dimulai persis setelah Musa mati dan bangsa Israel bersiap untuk memasuki tanah perjanjian. Kisah tentang Yosua dirancang dalam 4 gerakan utama. Pertama-tama, Yosua memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Dan ketika mereka sudah sampai di sana, mereka menghadapi permusuhan dari orang Kanaan, sehingga mereka terlibat dalam pertempuran. Kemudian setelah memenangkan pertempuran itu, Yosua membagi-bagi tanah perjanjian sebagai warisan kepada 12 suku Israel. Dan kemudian, kitab ini diakhiri dengan pesan terakhir yang disampaikan Yosua kepada bangsa Israel. Mari kita masuk dan lihat jalan ceritanya. Bagian pertama diawali dengan kematian Musa, dan Yosua ditetapkan sebagai pemimpin baru Israel. Dan penulis dengan sengaja menampilkan Yosua sebagai Musa yang baru. Sama seperti Musa, Yosua mengajak bangsa Israel untuk menaati hukum Taurat, yaitu perintah perjanjian yang diberikan kepada mereka di Gunung Sinai. Kemudian Yosua mengirim 2 pengintai ke tanah perjanjian, persis seperti yang dilakukan Musa di kitab Bilangan pasal 13 dan 14. Kecuali kali ini, semua berjalan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Bahkan beberapa orang Kanaan berbalik dan mengikuti Allah Israel. Yosua kemudian memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan dan memasuki tanah perjanjian. Sama seperti laut terbelah untuk Musa di kitab Keluaran, demikian juga sungai Yordan terbelah dan imam-imam mengangkut tabut perjanjian menyeberangi sungai Yordan diikuti oleh seluruh umat Israel. Sekarang mari kembali pada susunan kitab ini. Setelah beberapa tahun pertempuran, kita melihat Yosua yang semakin tua dan dia mulai membagi-bagikan tanah perjanjian kepada ke-12 suku Israel. Dan sebagian besar bagian ini adalah tentang penentuan garis batas. Ini merupakan penggenapan atas janji Allah di masa lalu kepada Abraham, yaitu bahwa keturunannya akan mewarisi tanah perjanjian. Jadi kini janji itu digenapi sampai ke detail-detailnya, yang menuntun kita ke bagian akhir. Yosua memberikan 2 pidato kepada umat Israel. Pidato ini sangat mirip dengan pidato terakhir Musa di kitab Ulangan. Yosua mengingatkan bangsa Israel akan kemurahan hati Allah, bagaimana dia membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian, dan menyelamatkan mereka dari orang Kanaan. Jadi, Yosua mengajak mereka untuk meninggalkan dewa-dewa Kanaan dan setia kepada perjanjian yang telah mereka buat. Jika mereka menaatinya, itu akan menuntun kepada kehidupan dan berkat di tanah perjanjian. Namun jika mereka tidak taat, Israel akan mendatangkan penghakiman Allah sama seperti yang dialami oleh orang-orang Kanaan. Mereka akan diusir dari tanah perjanjian ke dalam pembuangan. Jadi Yosua meninggalkan bangsa Israel dengan sebuah pilihan. Apa yang akan dilakukan bangsa Israel? Itu adalah pertanyaan besar yang muncul di akhir kitab ini. Dan itulah kitab Yosua. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, cerita hari ini berkisah tentang Yosua. Yosua adalah seorang pengganti dari Musa, Nabi Musa. Nabi Musa meninggal di gunung namanya Gunung Nebo. Nabi Musa sampai saat ini tidak diketemukan di mana kuburnya. Tetapi ketika Nabi Musa berhenti melayani bangsa Israel, Tuhan menunjuk Yosua untuk melanjutkan tugasnya. Siapa Yosua? Yosua sendiri adalah seorang Israel. Ya, Yosua itu menggantikan Musa setelah Musa wafat. Yosua masuk ke tanah Kanaan. Musa tidak boleh masuk ke tanah Kanaan karena Musa berdosa saat memukul batu untuk keluar air di Meriba sana. Tuhan tidak berkenan atas perlakuan Musa sehingga Musa berdosa dan tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Oleh karena itu yang masuk ke tanah Kanaan hanya ada 2 orang tua, yaitu Yosua dan Kaleb. Ya, Yosua dan Kaleb yang usianya mungkin sudah di atas 80 tahun.
40 tahun lamanya bangsa Israel bersama Musa keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. 40 tahun di padang gurun, mereka memutari daerah-daerah di sekitar Kanaan. Sehingga sampai 40 tahun banyak penduduk atau banyak orang Israel yang meninggal dunia selama 40 tahun itu. Musa tidak bisa memasuki tanah Kanaan. Yang bisa hanya Yosua dan Kaleb. Mereka termasuk 12 orang yang dikirim untuk memata-matai tanah Kanaan. Dan 2 orang inilah yang melaporkan hal yang positif kepada orang-orang Israel di perjalanan bahwa tanah Kanaan itu tanah yang menjanjikan. Banyak tumbuhannya, banyak buahnya. Dan mereka lah yang akhirnya diizinkan Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan. Yosua sekarang sudah tua. Yosua mau berpesan di saat-saat terakhir ketika Yosua sudah membagi tanah Kanaan untuk bangsa Israel. Dibagi dalam 12 suku. Ya, setelah dibagi bagian-bagian ke-12 suku anak Yakub atau anak Israel, Yosua mau berpamitan kepada para jemaat orang Israel di sana. Yosua sudah tua sekali umur Yosua. Oleh karena itu Yosua berpesan kepada bangsa Israel, mereka boleh milih mau beribadah kepada ilah lain atau beribadah kepada Baal atau beribadah kepada patung-patung, dipersilahkan. Tetapi Yosua bersama keluarganya tetap beribadah kepada Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam satu kesempatan kadangkala kita diperhadapkan pada dilema untuk melakukan pilihan. Mana pilihan yang baik, mana pilihan yang tidak baik. Sebagai anak-anak Tuhan, anak yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, kalian harus memutuskan untuk memilih kepada siapa kalian beribadah. Ini menentukan keselamatan hidup kalian. Anak-anakku, kalian sering diperhadapkan pada situasi yang dilema, ya atau tidak. Ketika melihat ada buah matang begitu di pohon mangga begitu ya, kemudian menarik hatinya, dilema di hatinya, aku mau ngambil atau jangan. Ada yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kuasa kegelapan, iblis itu selalu menggoda dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kalian harus tetap bertahan untuk melakukan kebaikan, untuk tidak melakukan kejahatan. Kalian tetapkan pilihan untuk tetap memilih Yesus sebagai juru selamat kalian. Tidak tergoda atas setan, tidak tergoda atas iming-iming iblis yang menggoda kalian. Hari ini kita belajar sebagaimana Yosua memilih untuk setia kepada Tuhan. Dia bersama keluarganya memilih setia kepada Tuhan sebagai juru selamatnya. Dia akan terus beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu, ketika Yosua bertanya kepada jemaat Israel, kepada siapa kalian akan memilih beribadah? Jemaat juga setuju terhadap Yosua bahwa mereka tetap akan beribadah kepada Tuhan Allah. Kalian juga seperti itu, anak-anakku sekalian ya. Kalian tetapkan dalam hati kalian untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Jangan ada ilah lain di hadapan Tuhan. Oleh karena itu adik-adik selalu ingat untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita untuk memberi persembahan. Persembahan hari ini kita akan kumpulkan melalui amplop. Kalian masukkan uang kalian, persembahan kalian ke dalam amplop dan kalian tulis tanggal 8 bulan November 2020. Kalian titipkan orang tua kalian. Ketika orang tua kalian juga pergi gereja untuk mengumpulkan persembahan. Persembahan kali ini akan diiringi oleh sebuah
lagu, judulnya Betapa Hatiku Berterima Kasih. Ambil persembahan, kita menyanyikan sebuah lagu yang semua adik-adik pasti tahu lagu ini. Judulnya apa ya, Bu? Judulnya Betapa Hatiku. Hatiku. Ayo Mbak Vivi, monggo. Betapa hatiku. Yuk. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah tiba saat kita di penghujung ibadah sekolah minggu ini. Kita akan menutup dalam doa. Dan doa di kesempatan pagi hari ini dibawakan oleh Ibu Bintarto. Ibu Bintarto akan berdoa untuk persembahan kita, untuk acara sekolah minggu kita. Kita berdoa bersama Ibu Bintarto, tutup mata kalian, lipat tangan kalian dan kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya Ibu Bintarto mengajak anak-anakku untuk bersama mengumpulkan persembahan demi kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Adapun untuk pengumpulan persembahan didasari firman Tuhan dari Matius 6 ayat 3 yang demikian bunyinya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Demikian tadi anak-anak, mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang maha baik, maha kasih, kembali kami menghadap padamu Bapa, mengucap syukur dan terima kasih di mana Bapa telah menyertai ibadah anak-anak kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Dan kami telah mengumpulkan persembahan anak-anakmu itu walaupun tidak sebanding dengan apa yang Tuhan kasih. Semoga persembahan ini bisa untuk memuliakan, melebarkan kerajaan Tuhan. Tuhan, dan bagi yang mengelola persembahan ini, Tuhan berkati, Tuhan berikanlah terbaik. Bapa, sebentar lagi kami akan undur dari hadapan-Mu Bapa. Kami akan pulang ke rumah masing-masing. Tuhan sertai hingga sampai di rumah dengan selamat, tidak ada halangan sesuatu apa. Ampuni dosa kami Bapa. Doa yang kurang sempurna Bapa menyempurnakan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Terima kasih. Amin. Terima kasih Ibu Bintarto sudah berkenan untuk membawakan doa bagi anak-anak sekalian. Dan biarlah keluarga Ibu Bintarto, Pak Bintarto, dan cucu-cucunya yang sangat cantik dan gagah boleh bersama-sama memuji Tuhan juga. Adik-adik sekolah minggu, demikian
ibadah sekolah minggu kali ini kita akhiri. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, untuk lagu penutup kita punya lagu Saya mau ikut Yesus. Adik-adik pasti tahu ya lagu ini. Saya mau ikut Yesus. Semua pasti tahu. Kita nyanyi bersama-sama ya. Ayo Mbak Vivi. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah selesai acara ibadah di kesempatan minggu hari ini, minggu tanggal 8 November 2020 bersama Bu Christine, ya Mbak Fanti dan juga Vivi kecil yang berada di depan. Terima kasih. Mereka sudah bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu sekalian memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kasih salam untuk anak-anak di rumah, Mbak Fanti, Mbak Christine. Ya, Tuhan memberkati kalian semua. Terima kasih.